Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nagita Ika Pertiwi dengan NPM 25150619092. Saya dari Departemen Sosial dan Kewirausahaan, Divisi Kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan analisis studi case orientasi pengurus mengenai peraturan mahasiswa Fakultas Teknik tentang pelepasan wisudawan Fakultas Teknik Universitas Lampung. Peraturan ini dibuat untuk mengatur kegiatan pelepasan wisudawan agar dapat berjalan dengan tertib, aman, dan sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan fakultas dan maupun universitas. Dalam analisis ini, saya akan membahas beberapa poin penting, yaitu kebijakan yang terjadi, dampaknya terhadap organisasi mahasiswa, efektivitas kebijakan tersebut, kesesuaian dengan aturan yang lebih tinggi, serta langkah atau strategi yang dapat dilakukan organisasi mahasiswa dalam menghadapi kebijakan tersebut. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kebijakan yang terjadi dalam studi case ini. Kebijakan yang terjadi dalam studi case ini adalah dibuatnya peraturan mahasiswa Fakultas Teknik tentang pelepasan wisudawan Fakultas Teknik Universitas Lampung. Peraturan ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pelepasan wisudawan agar kegiatan dapat berjalan secara tertib, aman, dan sesuai dengan aturan fakultas maupun universitas. Dalam kebijakan tersebut, BEM Fakultas Teknik ditetapkan sebagai pelaksana utama kegiatan, sedangkan seluruh himpunan mahasiswa menjadi peserta yang berada di bawah koordinasi BEM-FT. Kebijakan ini mengatur berbagai aspek kegiatan pelepasan wisudawan, mulai dari bentuk kegiatan, teknis pelaksanaan, aturan peserta, larangan, jenis pelanggaran, hingga sanksi yang diberikan kepada pelanggar. Bentuk kegiatan yang diatur meliputi penyambutan wisudawan, arak-arakan, doa bersama, dokumentasi, dan bentuk perayaan lain yang tidak bertentangan dengan aturan kampus. Selain itu, terdapat aturan yang mewajibkan peserta menjaga ketertiban, keselamatan, dan fasilitas kampus selama kegiatan berlangsung. Dalam peraturan tersebut juga terdapat larangan terhadap tindakan yang dapat mengganggu ketertiban dan merusak nama baik fakultas, seperti penggunaan atribut SARA, tindakan kekerasan, perundungan, penggunaan narkoba, penggunaan knalpot brong, serta konvoi liar. Untuk memperkuat pelaksanaan aturan, peraturan ini mengatur jenis pelanggaran dan sanksi yang dibedakan menjadi pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Yang kedua, dampak terhadap organisasi mahasiswa. Kebijakan ini memberikan dampak positif dan negatif terhadap organisasi mahasiswa di lingkungan Fakultas Teknik. Dampak positifnya adalah kegiatan pelepasan wisudawan menjadi lebih tertib dan terorganisasi karena seluruh organisasi mahasiswa memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan kegiatan. Dengan adanya aturan yang jelas, tindakan yang dapat mengganggu ketertiban seperti konvoi liar, penggunaan knalpot brong, tindakan kekerasan, maupun penggunaan atribut yang tidak pantas dapat dikurangi. Hal ini membantu menjaga keamanan lingkungan kampus dan menjaga nama baik Fakultas Teknik di mata masyarakat maupun universitas. Selain itu, kebijakan ini juga meningkatkan koordinasi antar organisasi mahasiswa karena seluruh kegiatan dipusatkan di bawah pengawasan BEM-FT.
Setiap himpunan mahasiswa diwajibkan menunjuk koordinator peserta dan melaporkan jumlah peserta sehingga komunikasi dan pengawasan kegiatan menjadi lebih mudah dilakukan. Peraturan ini juga membantu menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab kepada mahasiswa dalam mengikuti kegiatan organisasi. Namun, kebijakan ini juga memiliki dampak negatif. Beberapa organisasi mahasiswa mungkin merasa kreativitas mereka dibatasi karena penggunaan atribut, kostum, alat musik, dan properti harus mendapat persetujuan dari BMFT. Selain itu, jika penerapan aturan dan pemberian sanksi dilakukan secara tidak adil, dapat menimbulkan konflik atau ketidakpuasan antar organisasi mahasiswa. Kebijakan ini menambah beban administrasi bagi organisasi mahasiswa karena mereka harus mengikuti prosedur pelaporan dan koordinasi yang lebih ketat. Apakah kebijakan tersebut efektif? Secara umum, kebijakan ini dapat dikatakan cukup efektif karena aturan yang dibuat sudah tersusun secara jelas dan lengkap. Peraturan ini tidak hanya mengatur bentuk kegiatan, tetapi juga menjelaskan aturan pelaksanaan, pelarangan, jenis pelanggaran, dan sanksi yang diberikan kepada pelanggar. Dengan adanya aturan yang rinci, mahasiswa dapat memahami apa saja yang diperbolehkan dan apa saja yang dilarang selama kegiatan pelepasan wisudawan berlangsung. Kegiatan ini juga efektif dalam mencegah tindakan negatif yang sering terjadi dalam kegiatan arak-arakan wisuda, seperti penggunaan knalpot brong, konvoi liar, tindakan perundungan, penggunaan atribut yang mengandung unsur SARA, serta tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Selain itu, adanya pembagian jenis pelanggaran menjadi ringan, sedang, dan berat membuat pemberian sanksi menjadi lebih terstruktur dan proporsional. Walaupun demikian, efektivitas kebijakan ini tetap bergantung pada pelaksanaannya di lapangan. Pengawasan dari panitia dan BMFT harus dilakukan secara konsisten agar aturan tidak hanya menjadi formalitas. Selain itu, mahasiswa juga harus memiliki kesadaran dan kedisiplinan untuk mematuhi aturan yang telah dibuat. Jika sanksi diberikan secara tidak adil atau pengawasan dilakukan secara lemah, maka efektivitas kebijakan tersebut dapat berkurang. 4. Apakah kebijakan tersebut bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi? Kebijakan ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi karena isi peraturannya justru mendukung peraturan rektor mengenai tata perilaku mahasiswa. Larangan terhadap tindakan kekerasan, perundungan, penggunaan narkoba, pelecehan, serta gangguan ketertiban umum merupakan bentuk penerapan tata tertib mahasiswa yang memang telah diatur oleh universitas. Selain itu, pada pasal 10 dijelaskan bahwa apabila terdapat pelanggaran yang memenuhi unsur dalam peraturan rektor, maka BMFT hanya memberikan rekomendasi sanksi kepada pihak dekanat untuk diproses lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan akhir tetap berada pada pihak fakultas dan universitas sehingga peraturan organisasi mahasiswa ini masih berada dalam batas kewenangannya. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah. BMFT harus memastikan bahwa pemberian sanksi dilakukan secara adil, objektif, dan tidak melampaui kewenangan organisasi mahasiswa.
Selain itu, aturan internal organisasi tidak boleh melanggar hak mahasiswa yang telah dijamin oleh universitas. Oleh karena itu, selama pelaksanaannya tetap sesuai dengan tata tertib universitas dan dilakukan secara adil, maka kebijakan ini tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Yang kelima yaitu langkah, sikap, atau strategi yang dapat dilakukan organisasi mahasiswa. Dalam menghadapi kebijakan ini, organisasi mahasiswa perlu mengambil langkah dan strategi yang tepat untuk kegiatan pelepasan wisudawan tetap berjalan dengan baik tanpa melanggar aturan yang berlaku. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah meningkatkan koordinasi antara himpunan mahasiswa dengan BEM Fakultas Teknik. Setiap organisasi mahasiswa perlu memahami isi peraturan dan mengikuti teknis pelaksanaan yang telah ditetapkan agar tidak terjadi kesalahpahaman selama kegiatan berlangsung. Selain itu, organisasi mahasiswa perlu sosialisasi kepada seluruh anggota mengenai aturan, larangan, dan sanksi yang terdapat dalam peraturan pelepasan wisudawan. Sosialisasi ini penting agar seluruh peserta memahami batasan-batasan yang berlaku dan dapat menjaga sikap selama kegiatan berlangsung. Strategi lain yang dapat dilakukan adalah tetap menjaga kreativitas organisasi tanpa melanggar aturan yang ada. Organisasi mahasiswa dapat membuat konsep penyambutan yang menarik, tertib, dan kreatif tetapi tetap sesuai dengan ketentuan fakultas. Selain itu, organisasi mahasiswa juga harus menjaga komunikasi yang baik dengan pihak BEM Fakultas Teknik apabila terdapat keberatan atau masukan terhadap teknis pelaksanaan kegiatan. Organisasi mahasiswa juga perlu menanamkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan saling menghormati antar sesama organisasi. Dengan adanya kerjasama yang baik antara BEM Fakultas Teknik, himpunan mahasiswa, dan peserta kegiatan, maka kegiatan pelepasan wisudawan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan tetap menciptakan suasana perayaan yang positif bagi wisudawan Fakultas Teknik Universitas Lampung. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.